Karena Flores berprasangka seperti itu, dia langsung menyimpan kertas dari Cooper ini ke sakunya dia. Tapi Cooper langsung berkata, "Hey, sebaiknya kamu lihat catatan itu." Akhirnya Florence ngebuka catatan itu. Ketika Florence lihat catatannya itu, catatannya bertuliskan. Jadi begini ceritanya, pernah nggak lo bayangin ada orang yang rampok uang sebesar 1,2 juta dolar atau setara dengan 18 miliar rupiah, itu kabur, menghilang tanpa jejak, dan sebagai bonusnya adalah dicap sebagai orang yang keren oleh sebagian orang. Saking kerennya, banyak orang yang terinspirasi untuk membuat lagu, film, buku karena dia. Singkatnya nih ya, lo tuh ngerampok duit, lo kabur menghilang tanpa jejak, tapi dikagumin sama banyak orang. Kagak dimusuhin, tapi dikagumin. Selewat mah, gue pengen kayak gitu. Apa lo juga berpikir pengen kayak dia? By the way nih, ada satu orang yang berhasil ngerampok jutaan dolar, kabur, menghilang tanpa jejak, dikagumin sama banyak orang, dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Orang tersebut bernama D.B. Cooper. Cooper ini pernah ngebajak pesawat di Amerika pada tahun 1971 hanya dengan waktu beberapa jam aja. Lebih parahnya adalah dia ngebajak pesawatnya itu sendirian. Cooper terus melarikan diri hanya dengan menggunakan parasut dan tidak pernah tertangkap. Sampai sekarang, misteri tentang D.B. Cooper ini masih belum terjawab hingga hari ini. Ini orang menurut gua keren banget ya, karena selain dia pintar, ya dia juga misterius. Banyak banget nih cerita dan juga pertanyaan tentang D.B. Cooper. Maka dari itu, kali ini gua akan ngebahas D.B. Cooper mulai dari kronologi perampokannya, bagaimana dia kabur, dan juga endingnya tuh bagaimana sih. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari D.B. Cooper. Oke, sebelum gue masuk ke kronologi perampokannya ya, gue bahas dulu nih sedikit mengenai siapa sih D.B. Cooper ini ya. Sebenarnya dia tuh bukan D.B. Cooper, melainkan namanya adalah Dan Cooper. Nama Dan Cooper ini yang dipakai dan juga terdaftar pada saat penerbangan itu. Terus muncul pertanyaan, kenapa bisa berubah tuh dari Dan Cooper menjadi D.B. Cooper? Setelah gue cari infonya lebih dalam lagi, ternyata ada salah satu media abal-abal yang salah nulis namanya di berita. Bisa dibilang typo, ya, tipografi ya salah nulis lah, typo biasa untuk bahasa gaulnya. Karena pas pertama kali dipublis oleh berita menggunakan nama yang salah, hasilnya adalah yang terkenal sampai saat ini adalah nama yang salah. Dari sinilah nama D.B. Cooper itu menjadi terkenal. Pada tanggal 24 November tahun 1971, Cooper membeli sebuah tiket pesawat untuk sekali jalan dari Portland ke Seattle, Amerika Serikat. Tiket yang dia beli adalah tiket pesawat yang bernama Northwest Orient Airlines flight nomor 305. Berdasarkan catatan, dia duduk di kursi 18C. Nah, perjalanan pesawat ini itu hanya berlangsung selama 30 menit. Well, 30 menit ya. Gue yang baru pertama kali baca dokumentasinya, baca naskah ini kayak heran gitu. Kayak serius nih orang bisa ngebajak pesawat hanya dengan 30 menit. Kayak lu tuh jalan dari rumah lo ke depan komplek ke Alfamart buat beli rokok 30 menit tuh sama, ya kayak gitu sama aja. Tapi kalau D.B. Cooper itu udah ngebajak pesawat dan hasilnya adalah miliaran rupiah. Kebetulan nih ada salah satu penumpang yang ngelihat jelas bentukan atau penampakannya si D.B. Cooper ini ya. Si penumpang ini berkata kalau Cooper itu memakai dasi hitam sama kemeja putih. Bentukannya kurang lebih ya seperti ini. Si penumpang juga bilang kalau Cooper ini beneran persis kelihatan kayak businessman. Terus juga kesaksian penumpang lain, Cooper ini terlihat ngerokok dan memesan minuman setelah pesawat take off. Sekedar info aja ya,
Zaman dulu nih, sekitar tahun 70-an, penumpang pesawat itu diperbolehkan untuk merokok. Setelah pesawat sudah terbang, sudah stabil di udara ya, Cooper itu memanggil pramugari yang namanya tuh Florence Schaffner. Cooper itu ngasih selembar kertas ke Florence. Florence menyangka kalau selembar kertas ini hanyalah semacam godaan gitu. Kayak semacam kenalan atau pantun gitu. Ayo Pak Dimas, pantun coba. Aduh, berang-berang bawa berkat. Berangkat ya udah. Kayaknya nggak di Cooper ngasih gitu kayak iya. Ya, aneh banget. Berangkat bang pesawatnya. Oke, lanjut. Karena Florence berprasangka seperti itu, dia langsung menyimpan pantun anjing. Karena Florence berprasangka seperti itu, dia langsung menyimpan kertas dari Cooper ini ke sakunya dia. Tapi Cooper langsung berkata, "Hey, sebaiknya kamu lihat catatan itu." Akhirnya Florence membuka catatan itu. Ketika Florence lihat catatannya itu, catatannya bertuliskan, "Saya memiliki bom di tas saya. Dan saya ingin Anda duduk di samping saya." Florence yang baca kertas ini ya kayak sempat terkejut tapi masih jaga image karena nggak mau langsung panik. Florence pun duduk di kursi sebelah Cooper dan Florence minta untuk melihat bom yang dikatakan oleh Cooper. Dengan tenang, Cooper membuka tas kopernya. Di situ Florence melihat kabel kusut, baterai, terus juga kayak tongkat warna merah yang kayak mirip dengan dinamit. Dengan ini, Florence yakin kalau orang yang duduk di sampingnya ini beneran teroris yang ingin membajak pesawat. Cooper dengan tenang bicara ke Florence, "Saya ingin 200.000 US dollar." Florence mengangguk dan memahami situasinya sekarang. Dia dengan tenang dan perlahan kembali lagi berdiri dan berjalan ke kokpit pesawat untuk bertemu dengan pilot. Florence memberitahukan ke pilot pesawat tentang kondisi yang terjadi. Pilot pesawat yang bernama William Scott itu langsung menghubungi pusat kendali udara di Seattle dan memberitahu tentang kondisi mereka. Pusat kendali udara di Seattle lalu meneruskan informasi ini ke polisi dan FBI. Presiden maskapai Northwest Orient Airlines ini yang mendengar berita ini langsung menyiapkan uang tebusan dan meminta kru pesawat untuk mengikuti perintah Cooper demi keselamatan penumpang pesawat. Supaya penumpang pesawat ini nggak panik, pilot pesawat itu memberitahukan ke semua penumpang bahwa ada kendala teknis kecil nih yang membuat jadwal pesawat agak sedikit terlambat. Di satu sisi juga, pilot sengaja untuk memutar-mutarkan pesawat supaya polisi dan FBI mempersiapkan diri mereka dan juga mempersiapkan apa yang diinginkan oleh DB Cooper. Si pilot ini membuat situasi menjadi tenang dan tidak panik, dan si Cooper pun juga ngebajaknya dengan tenang dan tidak panik. Saking tenangnya, para penumpang pesawat itu sampai tidak sadar bahwa pesawatnya ini tuh sedang dibajak. Bahkan dari beberapa kesaksian penumpang pesawat ya, si Cooper ini sempat memesan minuman alkohol dengan santai terus dibayar cash gitu. Kayak Bimo, cash only. Ibarat kata nih ya, kalau di film-film Hollywood yang isinya pembajakan pesawat itu kan sampai kayak todong-todongan senjata, sampai pada teriak-teriak, sampai panik, sampai heboh lah pokoknya. Sedangkan si Cooper ini benar-benar santai, diem, kalem sambil nyeruput-nyeruput alkohol. Singkat cerita, pesawat akhirnya tuh sampai di bandara Seattle. Penumpang di bandara ini itu diturunkan karena Cooper telah mendapatkan tebusannya dia. Bisa dibilang nyawa penumpang ini ditebus sama duit senilai 200.000 US dollar. Namun tiba-tiba Cooper berkata ke pilot untuk terbang ke Mexico City dengan persyaratan pesawat harus terbang di ketinggian 10.000 kaki. Sayap pesawat harus 15 derajat. Kecepatan pesawat sekitaran 200 knot. Lebih anehnya adalah dia minta pintu pesawat belakang untuk tetap terbuka selama penerbangan selanjutnya. Pesawat pun take off pergi menuju Mexico City. Pesawat udah terbang stabil nih di atas udara ya. Karena jumlah bahan bakar yang tidak cukup untuk terbang langsung ke Mexico City, pesawat Northwest Orient mesti mendarat lagi di Bandara Reno, Nevada untuk mengisi ulang bahan bakar. Pesawatnya landing tuh di Bandara Reno, Nevada.
Setelah mengisi bahan bakar, pesawatnya tuh berangkat lagi. Saat pesawat stabil di udara, di belakang pesawatnya ini itu ada semacam pesawat jet tempur yang mengikuti mereka tapi jaraknya agak jauh supaya si Cooper ini nggak bisa ngeliat. Singkat cerita, pesawat akhirnya sampai tuh di tujuan di Mexico City. Lalu dengan PD-nya, FBI beserta polisi itu menyerbu pesawat yang baru aja landing dan menggeledah pesawatnya. Sayangnya, penumpang yang bernama DB Cooper itu tidak ditemukan di dalam pesawat. Polisi dan FBI itu merasa aneh dong. Usut punya usut, FBI dan polisi itu menduga bahwa Cooper terjun payung di daerah pegunungan Cascade, Washington menggunakan parasut. Cuman di satu sisi, polisi dan FBI agak sedikit rancu nih, karena cuacanya itu pada dasarnya tidak mendukung untuk adanya terjun payung dari pesawat. Anehnya juga adalah pesawat jet yang mengintai pesawatnya DB Cooper itu tidak melihat ada orang yang terjun payung dari pesawat. Sampai sekarang tidak ada yang tahu nih bagaimana DB Cooper itu bisa menghilang begitu aja. Ajaib nggak tuh? Di dalam pesawat, FBI dan polisi menemukan banyak sidik jari dan dasi dari si Cooper ini. FBI juga menyatakan ke kru pesawat tentang kronologi kejadiannya itu. Alhasil, semua yang didapat itu hanya setengah data profil dari Cooper dan ternyata nama yang digunakan oleh Cooper itu atau Dan Cooper itu adalah nama samaran. Sampai-sampai FBI menggunakan pesawatnya lagi nih untuk mereka ulang kejadian tersebut. Namun, hasilnya tetap zonk. Ya kurang lebihnya intinya adalah FBI dan polisi sudah menggeledah, mengsapu bersih pesawat itu dan ujung-ujungnya adalah nggak ketahuan tuh siapa DB Cooper. Nah sekarang gue masuk nih ke beberapa misteri yang muncul setelah DB Cooper itu merampok pesawat dan menghilang begitu aja. Yang pertama adalah temuan duit oleh seorang bocah. Singkat cerita, di tahun 1980 ada temuan dari anak kecil berumur 8 tahun ya yang menemukan paket uang tebusan yang dikira itu dari Cooper di Sungai Columbia. FBI juga membenarkan bahwa paket uang tersebut adalah pemberian dari polisi ke DB Cooper. Karena kejadian ini, FBI mengira kalau Cooper itu mendarat di sungai yang menyambungkan ke Sungai Columbia. Tapi tetap aja mentok dan gak ada hasilnya, tetap zonk, tetap gak ketahuan siapa itu DB Cooper. Lalu ada juga nih orang-orang yang mengaku sebagai DB Cooper. Orang tersebut bernama Kenneth Christiansen. FBI itu sempat menjadikan beberapa orang sebagai tersangka atau terdakwa atau terduga gitu, orang yang terduga sebagai DB Cooper. Nah, ada nih satu orang yang bernama Kenneth Christiansen, yaitu seorang veteran tentara. Anehnya adalah pengakuannya ini itu dilakukan oleh adiknya sendiri. Jadi adiknya ini sempat curiga karena sketsa wajah DB Cooper itu mirip dengan kakaknya. Dan juga Kenneth merupakan pasukan veteran yang ahli dalam terjun payung yang bisa dibilang sudah pro nih, sudah jago tentang terjun payung dan juga segala hal tentang pesawat. Tapi hal ini dibantah oleh FBI karena sidik jarinya si Kenneth dengan sidik jarinya si DB Cooper itu berbeda. Lalu yang ketiga ada William Gossett. Nah sekali lagi nih, ini adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Cooper karena terobsesi dengan DB Cooper. Dia mengaku kalau dia adalah DB Cooper setelah 1 bulan kejadian si DB Cooper ngerampok pesawat. Nah, William Gossett ini adalah mantan tentara perang Vietnam. Gossett mengaku ke anaknya pada saat perayaan Natal, dia itu ngebawa banyak uang. Namun, FBI menyangkal karena Gossett ini dapat histori, dapat sejarah kalau dia itu suka berjudi dan uang yang banyak yang dia bawa pas dia Natal itu adalah hasil judi. Karena kebetulan Gossett itu baru aja pulang dari Las Vegas. Lalu yang keempat ada orang yang bernama Duane Weber. Nah, Duane Weber ini adalah veteran perang yang pernah dipenjara karena pencucian uang.
Istrinya waktu itu pernah ngeliat dia si Dwayne ini itu ngigo ya. Lagi tidur dia ngigo, kalau ngigonya itu mimpinya itu dia tuh lagi lompat dari pesawat. Lalu beberapa malam sebelum dia meninggal, sebelum Dwayne meninggal di tahun 1995, si Dwayne Weber ini mengaku kalau dirinya itu adalah DB Cooper. Dia ngaku ini ke istrinya. Sayangnya FBI itu ngebantah karena lagi-lagi sidik jarinya si Dwayne Weber dengan si DB Cooper itu berbeda. Sampai sekarang tetap nih belum ada yang tahu DB Cooper itu siapa. Pada akhirnya FBI dan polisi itu memberikan statement terakhir. Statementnya terakhir itu bilang bahwa si Cooper ini pada dasarnya itu nggak selamat pada saat dia terjun payung dari pesawat. Karena parasut yang diberikan adalah parasut demo atau parasut yang masih belum sempurna. Masih parasut yang masih dalam uji coba. FBI juga menyimpulkan bahwa Cooper ini adalah salah satu orang yang berpengalaman dalam bidang penerbangan atau juga militer. Tapi semua itu hanyalah sebuah teori yang tidak menghasilkan apa-apa sampai saat ini. Hasilnya cuman investigasi polisi dan juga FBI itu hanya sebesar sketsa ini aja, sketsa tentang wajah si DB Cooper. Sketsanya itu juga hitam putih. Ketika dicari kesamaannya sama orang-orang yang ada di sekitaran yang sudah diduga itu DB Cooper, ternyata malah bukan DB Cooper. Semua kru sudah diperiksa, pilot, pramugari, bahkan penerbangan semuanya udah diperiksa, tetap aja nggak ketahuan DB Cooper itu siapa. Sampai-sampai FBI itu menutup kasus DB Cooper di tahun 2016 karena dugaannya adalah penyelidikan DB Cooper ini itu adalah penyelidikan terpanjang dan juga menghabiskan banyak duit dan juga tidak ada hasilnya. Intinya wajah ini nih, wajah DB Cooper sampai sekarang itu tidak ada yang mengetahui. Mungkin kalau lo mengetahui DB Cooper atau mungkin adalah bokap lo adalah DB Cooper, ya cepuin aja lah, lumayan duitnya cuy. Anyway, kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena minggu ini akan ada banyak banget video nih ya. Pertama, kemarin ada malam Jumat, sekarang ada serba-serbi misteri, besok juga ada podcast horor juga. Podcast besok tentang siapa sih? Besok itu subscriber sebenarnya. Iya, ada subscriber nih. Ya, ada subscriber yang punya cerita horor yang dia tuh adalah seorang barista ya masalah. Iya, barista gitu dan dia punya cerita di kafenya. Itu seru banget, lo mesti nonton dan juga subscribe dan nyalain notifikasi yang nggak mau lo ketinggalan. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.